Semakin majunya teknologi, kini pekerjaan manusia juga semakin ringan dikerjakan. Apalagi ada robot-robot cantik yang mampu mengerjakan pekerjaan kita. Kira-kira siapa aja ya robot cantik itu? Inilah robot cantik yang menyerupai manusia. Oh ya, sebelum kita lanjutkan, jangan lupa tekan tombol subscribe dulu ya bagi kamu yang belum, biar kamu nggak ketinggalan informasi terbaru di Shiny Peanut. Robot Erika. Robot asal Jepang yang dirilis pada tahun 2016 ini dikabarkan merupakan robot yang paling realistis yang pernah dibuat. Robot buatan Hiroshi Ishiguro yang menyebutkan dirinya sebagai ayah Erika itu mengatakan bahwa Erika adalah robot paling cantik yang menyerupai manusia di dunia ini. Erika sangat vokal dalam berinteraksi, Ishiguro desu. bercanda, bahkan memberikan aspirasi layaknya seorang manusia. Wah, canggih banget ya guys. バカにしてません。マジか。 Hiroshi Ishiguro juga mengatakan bahwa Erika memiliki sistem bahasa dan ucapan yang paling canggih yang pernah ia buat. Robot Erika juga sangat fasih berbahasa Inggris dalam interviunya dengan The Guardian. Ia menjawab pertanyaan demi pertanyaan dengan jelas dan lancar, meskipun nada tertawanya masih terdengar sangat kaku. Hahaha. Hi, Hugh. First, I should clarify what I said about robots ruling the world. Robot resepsionis. Kalau robot cantik buatan Toshiba yang bernama Aiko Chihira ini ditempatkan sebagai resepsionis di pusat perbelanjaan Mitsukoshi Nihonbashi. Aiko Chihira ini bisa bekerja sebagai penunjuk arah kepada pelanggan dan dengan harapan agar bisa meningkatkan pemasaran toko. Toshiba juga masih terus mengembangkan gerakan tubuh di balik robot Aiko, serta menyinkronkan gerakan mulut dengan suaranya. Sistem di robot Aiko ini juga menggunakan teknologi yang dikembangkan oleh pelopor Android Hiroshi Ishiguro. Untuk saat ini, Aiko hanya bisa membaca skrip yang sudah ada di program, tapi tenang aja guys, Aiko nanti akan di-upgrade jadi lebih canggih lagi. Robot Sophia. Nah, robot yang ini guys, asalnya dari Arab Saudi. Robot bernama Sophia ini ternyata sudah menjadi warga negara Arab Saudi loh. Sophia dibuat oleh David Hansen yang dikembangkan di Hansen Robotics. Sophia tentunya dilengkapi dengan kecerdasan buatan yang mampu membantunya melihat dan mengingat wajah, memproses data percakapan, data emosional, dan menggunakan semua kemampuan itu untuk menjalin interaksi dengan manusia. A little disoriented, but really excited. Sophia tidak hanya mampu bercakap dengan fasih, tapi ia juga memiliki ekspresi wajah yang cukup beragam. Bahkan, raut wajah Sophia ini bisa berubah-ubah sesuai percakapannya. Keren banget ya guys! Robot Jia Jia. Robot Jia Jia dengan penampilan cantik ini dibuat oleh pakar kecerdasan Cina yang bisa berguna untuk melayani orang-orang di tempat umum, juga membantu dan menemani orang-orang yang sudah lanjut usia loh guys. Interaksi antara robot dan manusia akan berada pada fase baru, yaitu di mana robot bisa memahami obrolan yang lebih emosional dengan manusia. Tapi nih guys, saat robot Jia Jia melakukan interview dengan Kevin Kelly, pendiri World Magazine menggunakan bahasa Inggris, robot ini cukup memakan jeda yang lama untuk menjawabnya. Mungkin robot ini masih harus dikembangkan lagi ya guys. Robot Simroid. Menjadi seorang dokter gigi haruslah peka dengan rasa sakit pasien saat giginya sedang diperiksa. Nah, di Universitas Showa, robot Simroid ini diciptakan. Robot ini bisa mengekspresikan rasa sakit dan dijadikan sebagai alat latihan para mahasiswa kedokteran gigi. Robot bernama Simroid ini sangat realistik, memiliki tinggi 160 cm dan kulitnya terbuat dari bahan silikon. Robot ini juga bisa mendengarkan instruksi serta memberi reaksi dengan suara, gerakan mata, serta tangannya.
Bahkan nih guys, Simroid juga bisa berteriak sakit kalau bot terkena syaraf gigi. Hal ini juga sebagai poin penting agar para mahasiswa belajar berkomunikasi, berperilaku, dan belajar memahami perasaan pasien sebagai dokter gigi. Saya. Nah, kalau robot saya ini guys, merupakan hasil riset dari Profesor Hiroshi Kobayashi dari Universitas Tokyo selama 15 tahun. Saya bisa mengerjakan tugas-tugas sekretaris hingga menjadi seorang guru. Dilengkapi dengan berbagai macam bahasa, saat ini saya diprogram untuk mengajarkan sains dan teknologi kepada murid-murid sekolah. Karena banyaknya daerah terpencil di Jepang yang tidak tersentuh oleh dunia pendidikan yang mengulas sains dan teknologi, maka diciptakanlah saya ini agar mampu memberikan ilmu tersebut kepada murid-murid di daerah terpencil. Aiko belum mendapatkan pasangan yang sempurna dan tak punya banyak waktu untuk mencarinya, mungkin inilah yang menjadi beban untuk seorang ilmuwan yang bernama Litrum. Nah, ilmuwan yang tinggal di Kanada ini menciptakan robot bernama Aiko. Untuk menyempurnakan robot ini, ia bahkan rela mengutang, menjual mobil dan aset lainnya hingga mencapai 260 juta rupiah. Aiko mampu berbahasa Inggris dan Jepang, juga bisa mengatakan hingga 13.000 kalimat. Ability to have conversation with humans, including the ability to learn new things from conversation. Wah, canggih dan cantik banget ya robot tadi. Mana nih favorit kamu? Kasih tahu kita di komen ya. Dan jangan lupa like dan share video ini kalau kamu suka. Domo arigatou gozaimasu. Hold me close till I get up. Time is barely on our